Halo, hai, selamat datang kembali di channel Energi Positif. Hari ini saya masih akan berbicara mengenai hukum manifestasi, yaitu hukum asumsi yang juga ada hubungannya dengan hukum tarik-menarik. Nah, bagaimana hukum ini bekerja dalam kehidupan kita dan bagaimana cara memanifestasikan atau mewujudkan apapun yang kita impikan, harapan kita di dalam kehidupan kita. Silakan kamu simak video ini hingga selesai. Pada prinsipnya, hukum asumsi yang diperkenalkan oleh Neville itu berbicara mengenai apa yang kita anggap benar, asumsi ya, apa yang kita anggap masuk akal, apa yang kita anggap benar, itu akan beneran terjadi di dalam kehidupan kita. Apa yang kita asumsikan, ya, baik sadar maupun tidak sadar, itulah yang akan mewujud di dalam kehidupan kita, dalam artian itu akan menjadi pengalaman yang nyata di dalam kehidupan kita. Salahnya adalah terkadang kita tidak selalu menyadari apa yang kita rasakan, apa yang kita pikirkan, apa yang berjalan di latar belakang pikiran kita, ya. Kita tidak selalu sadar, dalam kondisi sadar bukan berarti pingsan atau tidur. Maksudnya kita tidak sungguh-sungguh hadir ketika kita sedang memikirkan A, ketika kita sedang memikirkan B, atau ketika kita sedang berangan-angan, ya. Semua itu terjadi secara otomatis. Itulah kenapa sering dikatakan di dalam buku-buku spiritual bahwa kunci dari segala sesuatu transformasi kehidupan yang kita impikan, atau bahasa lainnya dalam tingkat yang lebih tinggi adalah pencerahan, itu bermula dari satu hal saja, yaitu kesadaran. Nah, apa itu kesadaran? Saya sarankan teman-teman untuk melihat kembali video saya yang judulnya Kamu Yang Sesungguhnya, atau kamu bisa beli dan baca bukunya Eckhart Tolle yang judulnya The Power of Now. Buku itu sangat-sangat transformatif dan mengajak kita untuk mengenali jati diri kita, hakikat kita yang sesungguhnya, yaitu kesadaran. Baik, kembali kepada hukum asumsi. Apa yang kita asumsikan itu akan menjadi kenyataan di dalam hidup kita. Gak percaya? Coba kamu telaah, kamu telusuri lebih jauh lagi apa yang terjadi dalam hidup kamu. Apakah kamu pernah memikirkannya ataupun apakah kamu pernah merasakannya? Mungkin di antara kita ada yang mau komen, saya selalu berpikiran ataupun berharap bahwa saya jadi jutawan, saya jadi orang kaya, saya punya bisnis sendiri dan sebagainya. Tapi kok itu nggak jadi kenyataan, Mbak? Gimana dong itu? Harus saya katakan bahwa memikirkannya saja, memikirkan harapan-harapan kita saja atau berangan-angan, itu berbeda dengan berasumsi. Ya, ketika kita memikirkannya, kita scripting, kita melakukan jurnal tiap malam, tapi ada perasaan di hati kita, perasaan bahwa itu kayaknya tidak mungkin terjadi, ragu-ragu, itu tidak akan terjadi, ya. Kenapa disebut sebagai hukum asumsi adalah hukum manifestasi? Itu maksudnya adalah kita benar-benar meyakini bahwa hal itu make sense, bahwa hal itu dapat terjadi dan akan terjadi, ya, akan mewujud. Nah, maka hal itu akan benar-benar terjadi di dalam hidup kita. Saya ingin memberikan kiat-kiat tertentu, ya, mengenai bagaimana memanifestasikan apa yang kita impikan dalam hidup kita. Oh, tentu saja video-video tentang mewujudkan impian itu laris manis, dan juga seminar-seminar mengenai hukum tarik-menarik atau hukum asumsi itu laris manis, karena manusia itu semuanya menginginkan kehidupan yang ideal yang dia harapkan, ya. Maksudnya ingin kaya, ingin berhasil dalam hubungan, ingin jodoh, atau ingin apapun lah itu, ya. Bahkan keinginan yang kita harapkan terjadi untuk orang yang kita kasih, misalnya ingin anaknya jadi dokter, ingin orang tuanya naik haji atau umroh, atau membelikan rumah. Nah, semua keinginan itu membuat kita bersemangat gitu untuk mengikuti atau mempelajari hukum asumsi, baik melalui video, buku, ataupun seminar-seminar. Manifestasi impian kita itu dapat kita amati dari pengalaman kita sendiri. Makanya saya mengajak teman-teman itu untuk rajin-rajin mengheningkan diri, rajin-rajin melakukan evaluasi apa yang terjadi di hidup kita, dan ketika kita mendapatkan satu pencapaian tertentu, kita harus runtuk ke belakang, bagaimana nih perasaan kamu, apa yang kamu rasakan, apa yang kamu pikirkan pada saat sebelum impian itu terwujud. Misalnya sebelum kamu membangun rumah, ya, target kamu dulu membangun rumah, dan dulu kamu belum mengenal
hukum asumsi atau hukum manifestasi ini. Kemudian kamu runtut bagaimana perasaan kamu, apa yang kamu lakukan, apa yang kamu rasakan sebelum kamu berhasil membangun rumah itu. Nah, itu adalah manifestasi. Hanya saja bedanya dulu kamu tidak mengerti bahwa hukum itu ada. Ya, hukum ini memang tidak mensyaratkan seseorang untuk yakin atau tidak. Yang namanya hukum alam itu pasti, ya, hukum spiritual itu pasti, mau kamu percaya atau tidak, itu akan tetap berjalan. Nah, akan lebih baik kalau kamu benar-benar menyadari bahwa hukum ini ada, dan kemudian kamu bisa mengarahkan dengan sengaja perasaan-perasaan tersebut, tujuan-tujuan tersebut, sehingga manifestasinya akan cenderung lebih mudah, lebih fokus, lebih terarah. Dua hal yang penting dalam mewujudkan apa yang kita impikan adalah yang pertama, rasa. Ya, rasa bahwa kita sudah mengalami. Ya, ini sering disebut di dalam seminar-seminar atau buku-buku spiritual. Rasa bahwa kita sedang mengalami atau sudah mencapai suatu keadaan dari yang kita impikan. Ya, penting sekali kamu memahami ini, ya, karena ini kunci yang pertama adalah kamu sudah mencapai atau sudah mengalami apapun yang kamu impikan. Misalnya kamu ingin menjadi memiliki usaha tertentu di mana income-nya atau omsetnya puluhan juta, ya, ingin menjadi bisnis gitu ya, sehingga kamu bisa merasakan kebebasan finansial, ya, apalagi sekarang kan trennya anak-anak muda punya bisnis sendiri dengan income yang luar biasa. Sebelum menjadi seperti itu, kamu sudah harus seperti itu duluan. Ini agak sulit ini. Bagaimana caranya saya memposisikan diri saya menjadi seorang pengusaha sukses, padahal saya saat ini kenyataannya belum apa-apa. Bagaimana menyetel rasa ke sana dalam keadaannya pengalaman saya sekarang, kondisi saya sekarang yang benar-benar nol. Disinilah saya ingin membagi pengalaman saya, ya. Ketika kita ingin menjadi diri kita dengan versi yang lebih tinggi, harapan kita, mimpi kita tadi, tetapi versi kita masih seperti sekarang, kita harus menguasai rasanya, bukan bukan benda-benda materinya. Misalnya kamu gini ya, ketika menjadi pengusaha, kamu punya mobil mewah, itu bayangan kita punya rumah mewah dengan relasi-relasi orang-orang keren, ya. Kita membayangkan seperti itu akan sulit sekali, ya. Saya menyarankan teman-teman untuk mengimajinasikan kualitasnya. Kualitasnya bukan kebendaannya, ya, kualitas diri kita. Ya, tentunya untuk mencapai diri kita yang lebih tinggi, kualitas diri kita saat ini harus di-upgrade, gitu ya. Kita harus memiliki feeling seseorang yang berada di versi yang lebih tinggi tadi. Misalnya, Vina yang sekarang belum pas atau belum memiliki kualitas tertentu ketika saya berharap Vina di versi yang lebih tinggi. Jadi saya harus melayakkan diri saya untuk mencapai versi saya yang lebih tinggi. Ya, jadi bayangkan, untuk menjadi seorang pengusaha yang sukses, kualitas apa yang dimiliki? Kualitas apa yang dimiliki oleh seseorang yang punya bisnis dengan omset sekian ratusan juta itu? Ya, rajin-rajinlah Google untuk menyentel rasa. Saya menyebutnya ini untuk menyentel rasa sehingga kualitas diri kita itu sama dengan kualitas yang seperti itu. Contoh gini, ketika seseorang itu pengen lulus jadi CPNS, ya, lulus CPNS, ingin jadi PNS, maka kualitas seorang PNS itu sudah harus ada di dalam diri dia. Apa itu kualitas menjadi PNS? Yaitu disiplin kerja, kemampuan manajerial, manajemen, kemampuan menguasai apa yang dia kerjakan sesuai dengan bidang-bidangnya, dan dia juga harus memiliki disiplin kerja. Dia mampu mendelegasikan. Dia punya kualitas itu, kualitas mendelegasikan pekerjaan-pekerjaan, tugas pokoknya kepada bawahannya. Bukan menjadi ininya, ya, maksud saya bukan sekedar berimajinasi melakukan aktivitas-aktivitasnya, memakai seragamnya, ataupun pergi kerja dan sebagainya, tapi kualitas diri, wibawa, dan hal-hal yang melekat di dalam diri seorang PNS. Ini ada contohnya, ya.
itu sudah harus kita miliki saat ini, sekarang. Bahasa lainnya, kita itu sudah layak atau kita sudah siap. Ya, karakter kita, kualitas diri kita itu sudah siap dan kita sudah dilingkupi oleh perasaan itu. Ya, yang lain-lainnya hanya aksesoris. Misalnya kamu membayangkan bahwa kamu mengikuti apel pagi, kamu memakai seragam PNS atau menggunakan atribut PNS dan sebagainya. Tapi kualitas diri itu sudah harus kamu miliki. Nah, disinilah pentingnya menyetel rasa tadi ya. Apa yang ingin kita tuju tadi, kita harus kuasai segala aspeknya. Ya, bukan sekedar berimajinasi begini, tapi kamu memang harus mengerti bahwa ketika kamu ingin menjadi versi yang lebih tinggi dari diri kamu, kualitas diri kamu juga harus diupdate, harus diupgrade. Dan yang kedua, yaitu melepas, ya, berpasrah gitu ya. Semesta ini, dari yang saya pelajari melalui pengalaman saya, itu punya caranya sendiri yang di luar pikiran kita, out of your mind gitu ya, bahwa manifestasi itu akan terjadi di hidup kita dengan cara yang benar-benar di luar pikiran kita. Segala sesuatunya akan sepertinya datang dengan tanpa susah payah kalau kita memang sudah layak atau sudah berada pada frekuensi yang benar. Jadi kita harus melepas bagaimana caranya. Cukup kita serahkan itu semua kepada semesta ini, pada hukum alam ini bagaimana bekerjanya, atau pada Tuhan. Nah, kita kemudian hanya hidup terus-menerus berada di dalam jawaban dari impian kita tadi, yaitu tadi yang seperti saya katakan, kita harus hidup, bertindak, bertingkah sesuai dengan apa yang kita impikan tadi. Kita sudah hidup di dalamnya, atau dalam bahasa lain, kita itu sudah satu frekuensi dengan apa yang kita impikan. Nanti pengalaman yang akan datang ataupun realitasnya itu akan datang dengan sendirinya. Itu akan masuk menjadi realitas fisik kita yang tadinya dalam imajinasi kita, yang tadinya kita hidup padahal belum mencapai posisi itu, tapi kita sudah menjadi seperti itu, maka pengalaman itu akan datang dengan sendirinya kepada kita. Itulah hukum frekuensi namanya. Sebelum kita mencapai pada apa yang kita impikan, kita harus hidup di dalam itu, kita diselimuti itu. Sekedar memikirkannya bahwa kita hidup di dalam apa yang kita impikan itu berbeda dengan kita sungguh-sungguh hidup di dalam jawaban dari impian. Baik, demikian video kali ini. Kalau ada teman-teman yang ingin berbagi atau bertanya sesuatu mengenai konten atau video hukum asumsi ini, silakan kamu email, silakan kamu kirim pesan melalui email yang saya tempatkan di bawah deskripsi video ini. Terima kasih sudah menonton. Salam damai, salam hening.